pengorbanan yang besar. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan itu dicapai dengan ongkang-ongkang kaki bahasanya. Apa goyang-goyang kaki, kecuali orang tukang jahit pakaian, Pak ya. Berhasil walaupun goyang kaki, kipas-kipas tangan, orang tukang sate. Tapi sekarang kipas tangan sudah tidak ada lagi. Orang pakai kipas angin. Pakai kipas angin, Pak Bu. Coba. Artinya apa? Pengorbanan tidak sedikit. Pengorbanan harta, pengorbanan jiwa, pengorbanan perasaan. Nah, ini korban perasaan katanya. Ya, Rasulullah itu berhijrah ya dengan para sahabat itu nyawa taruhannya. Ya. Kemudian Ali dan Asma binti siapa, Bu? Binti siapa, Bu? Istrinya Ali. Asma binti Abu Bakar itu disiksa, ditangkap. Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Faizun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Mudah-mudahan nama itu menjadi sebab kegigihan kita, kesungguhan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami dan kita amalkan apa yang menjadi suruhan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah melaksanakan perintah salat secara berjamaah, terkhusus buat kaum Adam atau kaum laki-laki. Mudah-mudahan itu kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan nama masjid atau surau. Masjid lah Pak Andre ya. Insyaallah Pak ya. Tempat kita sujud insyaallah masjid. Orang-orang yang menang atau orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu pengurus masjid dan adik-adik kami, nak sebut anak-anak dah besar sangat Pak ya. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama alhamdulillah mengalami renovasi atau perubahan. Lahir Oktober 81. Kalau hijriahnya itu 7 Zulhijjah 1401, 42 tahun yang lalu. Walaupun tampilannya seperti anak-anak SMP lah Pak ya, kuang-kuang sikit lah gitu, atau terlewat atau seperti umur 50-an lah gitu, atau enggak, kalau tidak terbalik begitulah. Asal dari Sungai Buloh. Orang manggilnya Amri, macam-macam orang panggil. Yang penting saya paham, saya noleh lah kalau dipanggil. Kalau dipanggil dengan selain nama Amri, Ijal, saya tak noleh kalau selain itu. Alhamdulillah sudah menikah dengan 2 orang anak, dengan 2 orang pula. Anaknya sudah 2 maksudnya. Alhamdulillah. Istri asal dari Sungai Pinang. Alhamdulillah dapat 2 sungai Pak Bu ya. Memang jodoh luar biasa. Masih satu kabupaten, Sungai Pinang. Sekarang tempat tinggalnya alhamdulillah jadi kontraktor Bu di Telek. Habis ngontrak tekor, maksudnya kontraktor. Rumahnya di Cening, di Daik sana. Mungkin ada yang pernah datang atau pernah pergi dari sana, insya Allah jumpa kita di sana. Kalau sholatnya biasanya di Masjid Al-Muawwanah kalau balik di Cening. Kemudian terima kasih kepada adik-adik kami sebagai pelopor PHS, Pemuda Hijrah Selingga. Mudah-mudahan ini tak hanya berlaku di Dabuk saja. Mudah-mudahan ada cabang-cabangnya. Kalau ini merupakan pokok dia, maka kita berharap ada cabang-cabang Pemuda Hijrah Selingga. Ini kan Selingga sebutnya, bukan pemuda. Saya pahami kemana Pemuda Hijrah Singkep. Orang Singkep aja katanya. Selingga. Kita berharap ada cabang-cabang di tempat lainnya yang menggerakkan, yang menggagaskan, sehingga
generasi muda kita bisa lebih dekat dengan masjid, dalam arti kata bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang barangkali ketika sebelumnya mereka ya bertebaran di muka bumi maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Merupakan seorang pendakwah yang dakwahnya tidak pernah kendor. Walaupun berdakwahnya tak pernah dia pakai motor, yang kerjanya pun berdakwah, tak pernah duduk di kantor. Tapi insya Allah selalu menjadi inspirator buat kita untuk menjalani kehidupan perbaikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan anak-anak kami, adik-adik kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahu saya formal sangat saya pun dah macam tak kuat sama diri ni. Macam semacam sejuk kan musim-musim sekarang ni. Momen masih dalam malam ini, malam yang ke-14 ya Pak ya. 14 Muharram. Udah Muharram, Syafar. Udah Syafar. Bu, Ibu, ingat bulan Melayu Bu? Orang sebut pada itu bulan Islam, tapi disebut bulan Melayu di kampung kita. Tak pernah sini orang sebut bulan Arab, tapi pasti sebutnya bulan Melayu. Kenapa? Karena Islam tu, Melayu itu identik dengan Islam, makanya disebut bulan Melayu. Hafal Pak Bu? Macam nak nguji pula. Adik-adik kami yang masih SMA ada sini? Masih ada yang SMA di sini? Kalau masih SMA, artinya saya selesai dari SMA 1 nih, anak-anak adik-adik kami belum lahir lagi. Tahun 2001 saya selesai di SMA 1. Berarti masih belum ada ya. Ada yang belum lahir, saya sudah selesai di SMA. Muharram, Safar, Sawal terus nak rayu. Kemudian Rabiul Ula atau Awal. Kemudian akhir, berturut-turut dia. Kalau kita nak nyanyikan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau dinyanyikan macam tu biasanya Pak Bu, anak-anak kita suka dikira entah lagu apa tu, padahal mengetahui bulan-bulan Hijriah. Bapak Ibu, kalau kita tanyakan kepada anak-anak kita sekarang, mungkin jangankan peristiwa yang terjadi pada bulan Hijriahnya, mungkin hafal saja urutan bulannya mungkin kalang kabut. Kenapa? Karena selama ini kita dan generasi kita setelahnya itu selalu diperkenalkan dengan tanggal-tanggal Masehi. Januari, Februari, Maret sampai Desember. Betul Bu? Iya. Nah, Ibu pun iya, berarti Ibu ni banyak hafal juga ni. Kalau bulan Zulqa'dah itu biasa orang nyebut bulan Apet kata orang Melayu. Kenapa? Dia berada di antara dua hari raya besar Islam. Bulannya terapit, tapi tak libur. Kalau bulan nasional, hari terapit itu biasanya Harpit Nas itu libur ya Pak ya. Itu dipaksakan libur. Bila perlu digeser kalau yang liburnya digeser gitu. Tak usah libur itu, tapi digeser pada hari lain yang liburnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun judulnya adalah sahabat dunia wal akhirat, tapi insya Allah dalam kajian ini kita tetap membahasnya bagaimana kita bisa bersahabat. Ya, sahabat itu adalah orang-orang terdekat kita yang mampu kita rangkul, yang mampu membersamai kita, yang mampu memberikan solusi, yang mampu memberikan pencerahan ketika kita sakit, ketika kita berduka, maka teman kita lah yang menjadi pelipur lara kita, yang memberikan solusi, yang memberikan penyemangat kita. Nah, sedikit bercerita tentang sejarah apa lahirnya penanggalan Islam, Pak Bu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bila mulainya? Kalau ada yang tahu, silakan gantikan saya duduk dulu. Kalau yang tak tahu, silakan bertanya dengan yang tahu, katanya. Dalam bahasa Arabnya, tanggal itu
bahasanya adalah tarikh. Bukan tarik ya. Kalau tarik itu lain pula, itu cerita dia. Tarikh artinya tanggal atau sejarah. Ya. Nah, awal sejarahnya adalah masing-masing umat ini mempunyai penanggalannya masing-masing. Ya, sebagaimana panutan masing-masing agama, ya, itu mempunyai panutannya masing-masing. Kehidupan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, maka panutannya berbeda-beda. Ini mengikuti Nabi yang sebelumnya, yang ini mengikuti Nabi ini, begitu. Ya. Kalau orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, mereka saking kagumnya dengan sejarah Nabi Musa, mengkaji dan mempelajarinya, mereka takjub, mereka kagum. Maka mereka memulai penanggalan bagi, ya kalau disebut pun agama Yahudi, kaum Yahudi itu berdasarkan penanggalan lahirnya atau kehidupan masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu, Pak Abu, sejarahnya hidupnya sampai 120 tahun. Lahirnya 1517 sebelum Masehi. Meninggal 1407, 120. Hitungnya terbalik, Pak ya. Mundur jadinya. Dari angka besar, kalau sebelum Masehi itu angka besar menuju angka kecil. Sampai seperti hitungan garis bilangan. Angka 4 minus sampai kecil, sampai 0 gitu ya. Kemudian kalau orang Nasrani, ya, mereka mengambil penanggalan, penghitungannya adalah mereka melihat dari kelahirannya Nabi Isa. Mereka salut dengan Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih katanya gitu. Ya. Kemudian kalau Islam lain lagi ceritanya, tidak melihat dari kelahiran Nabi dan lain sebagainya, tapi ada suatu pendapat, ada beberapa pendapat kenapa disebut hijrahnya, ya, hijriyah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, ya, ada dua usulan yang diusulkan oleh para sahabat untuk menetapkan kapan bermulanya penanggalan hijriah itu. Yang pertama, ada yang mengatakan bagaimana kalau kita memberi tanggal Islam, penanggalan Islam itu berdasarkan pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, yaitu pada umur 40 tahun. Kemudian ada lagi yang mengusulkan bagaimana kalau kita menetapkan satu hijriah itu atau hijriah itu ketika Rasulullah melaksanakan pertama kali hijrahnya ke Madinah. Pada tanggal berapa tuh Pak hijrahnya Nabi? Atau pada tahun keberapa? Ternyata ketika dikaji para sejarawan mengkaji bahwa penanggalan itu bermula pada saat Nabi Muhammad hijrah pertama kali ke Madinah, yaitu 10 tahun sebelum Rasulullah wafat. Atau kalau dihitung lebih rinci itu 9 tahun 11 bulan 21 hari, wallahu alam. Ya. Itu ahli sejarah mengatakan seperti itu. Artinya 10 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat umur berapa, Pak, Bu? 63. Wah, ini warning nih. Nah, ada lewat 60, sebelum 60, tapi itu tidak bisa kita pastikan. Ya. 63 tahun, 10 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi, baru akan ditentukan penanggalan hijriahnya. Ya. Dan usul untuk menetapkan bulan hijriah atau tanggal hijriah, tanggal Islam, maka itu diusulkan oleh pertama kali Khalifah Umar bin Khattab. Berembuk semuanya. Ya, maka ditetapkan Muharram bulan pertama itu kita katakan sebagai momentum hijrahnya Rasulullah. Dengan alasan adalah hijrah itu adalah pembedaan, yang membedakan antara yang baik dan benar, pemisahan. Maka itu momentum besarnya, Pak Bu. Ya, pada umur 53 tahun. Berarti 40 tahun diangkat sebagai apa? Nabi dan Rasul, 13 tahun kemudian. Ya, penanggalannya itu. Sekarang tahun 1443 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya secara logika, secara penghitungan kita mengikuti putaran alam, ya. Maka yang lebih tepat penghitungannya adalah secara hijriah. Ya. Secara hijriah.
Tapi coba lihat di sekitar kita, maka di rumah-rumah kita. Kalaupun ada versi terbaru mungkin sekarang ini, penanggalan itu pasti menggunakan tahun Masehi atau miladi. Ya, yang itu dipelopori oleh orang-orang Nasrani. Bagaimana ceritanya? Kalau diceritakan panjang ceritanya. Ya. Kenapa mereka kok bisa sampai ke kita ini tanggalnya tanggal Masehi, tak tanggal Hijriah? Ya, banyak upaya-upaya mereka lakukan, ya. Mereka mempropaganda, mereka melakukan apa nama itu kalau dalam ini istilahnya itu lupa saya. Mereka melakukan itu semua, ya. Mereka katakan tahun Masehi itu lebih tepat digunakan. Kenapa? Coba secara ekonomi saja katanya. Jumlah hari secara Masehi jauh lebih banyak ketimbang Hijriah. Masehi berapa Pak Bu? Setahun itu berapa? 365, 366 nya itu 4 tahun sekali. Tahun-tahun tiap tahun yang bisa dibagi 4, yaitu pada bulan Februari. Coba kalau Hijriah tak sampai 360. Kenapa? Karena tidak ada bulan sampai 31. Maksimal 30 atau bahkan kurang 29. Jadi tidak pernah Masehi Hijriah itu sampai 360. Pasti 356, 55, 57 maksimal. Ya. Kemudian dikatakan lagi lebih tepat penghitungannya, tidak ada perhitungan. Ya udah, yang penting ditetapkan setahun selesai tanggalnya. Tak perlu penghitungan, tak perlu lihat anak bulan dan lain sebagainya untuk menetapkan bulan berikutnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita mesti ya untuk memakai penanggal ini merupakan rujukannya adalah tanggal Hijriah. Kenapa? Karena sebenarnya penanggalan Hijriah itu adalah berasal dari kita, mengikut sunnah para sahabat. Kemudian merupakan identitas atau lambang atau istilahnya tanda keislaman kita. Ya, bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi, peristiwa perang dan lain sebagainya itu tidak ada penanggalnya secara Masehi, pasti Hijriah. Ya. Kemudian berikutnya kuatnya keterkaitan antara hukum-hukum dalam Islam atau ahkam syariah, hukum-hukum syariah dalam Islam. Coba pelaksanaan ibadah zakat, haji, puasa, tak ada kan secara Masehi? Pasti kita mencari bulannya bulan Hijriah, merupakan identitas kita. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu singkat ceritanya, apa sejarah sedikitnya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita tidak mungkin kalau untuk pembahasan tentang hijrahnya Rasulullah itu barangkali sudah sering kita dengar, ya. Tapi yang perlu kita ambil adalah momen hijrahnya Rasulullah terhadap perubahan kita. Ya, kita tidak bisa melihat bagaimana perjuangan Rasulullah dengan para sahabat begitu gigihnya memperjuangkan Islam itu, begitu gigihnya mempertahankan al-haq itu dari virus-virus yang mematikan atau penyebab-penyebab murtadnya seseorang. Nah, pada saat ini kita hijrahnya mungkin tak perlulah pindah tempat Pak ya. Nah, karena rumah pun satu ya. Kalau barangkali ada ruko Tanjung Pinang Batam, bolehlah sesekali hijrah gitu ya. Hijrah pada zaman Rasulullah memang mencari peluang yang kondusif untuk berdakwah. Ya, karena beberapa tahun berada di Mekah ya, dengan kondisi penduduk Mekah yang begitu keras sampai ada embargo dan lain sebagainya, maka Rasulullah mencari peluang untuk berdakwah di tempat yang lain. Kalau bertahan saja mungkin tidak kondusif, maka dicari peluang di tempat yang lain. Dapatlah tempatnya Madinah yang orangnya lembut-lembut, kalau kondisi alamnya lebih sejuk daripada Mekah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk perubahan hijrah tadi, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang dapat kita ambil hikmahnya daripada hijrahnya Rasulullah dan para sahabat beserta keluarga dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang harus kita ambil pelajaran atau hikmah atau manfaat daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita ingin juga sukses seperti beliau, sukses seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak usah panjang lebar karena mungkin bahasanya hanya sederhana saja. Yang pertama yang mesti menjadi pembelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil daripada hijrahnya baginda Rasulullah,
untuk kesuksesan kita pada saat ini adalah mempunyai perencanaan yang mantap. Perencanaan yang mantap, Pak Bu. Bapak Ibu, mungkin acara ini terselenggara dan lain sebagainya karena ada rencana yang ditulis, yang dipikirkan. Ya, begitu juga pada zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin berhijrah, Rasulullah tidak langsung to the point saja, tidak, diatur strateginya. Bagaimana Rasulullah sebelumnya itu, malamnya itu menyuruh sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya menggantikan posisi dia, karena atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tahu bahwa pada malam itu akan terjadi pengintaian terhadap Rasulullah yang akan dibunuh. Maka Rasulullah ambil strategi, "Wahai Ali, engkau menggantikan posisi tempat tidurku." Ya, walaupun akhirnya Ali ditangkap dan disiksa. Kemudian bagaimana lagi? Sahabat Umar ibn Khattab juga memberikan opini kepada masyarakat bahwa Rasulullah itu sudah hijrah. Itu diatur oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah masih ada di kota Mekah. Artinya apa? Kita harus pandai membuat informasi ya untuk menyelamatkan dengan informasi-informasi yang membuat orang menjadi ini Rasulullah masih ada di Mekah atau sudah di Madinah. Maka kata Umar bin Khattab, barang siapa yang ingin menjadikan anaknya yatim dan istrinya janda, maka hadapi aku. Artinya, karena aku saat ini akan juga menyusul Rasulullah ke Madinah untuk berhijrah. Ya. Itu. Kemudian Rasulullah keluar, tidak langsung pergi ke Madinah, tapi Rasulullah singgah dulu di di gua Gua Sur ya. Gua Sur, 3 hari 3 malam di situ. Untuk apa strateginya? Rencananya supaya orang-orang yang memusuhi Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy ingin menangkap atau membunuh Rasulullah, panik atau tidak dapat informasi, tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah, gitu. Dan lain sebagainya. Ada strategi-strateginya. Ya. Maka oleh karena itu perencanaannya perlu dimatangkan lagi, gitu ya. Jangan karena itu namanya tujuan bebas ya. Rencananya udah, ini kan perencanaan semuanya nih. Siapa yang jadi MC-nya, nanti kalau ada tilawah siapa yang jadi tilawah, pukul berapa kita harus ngumpul, di mana tempatnya, bagaimana settingan acara, itu semuanya perlu perencanaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua, kalau kita ingin mencapai kesuksesan sangat luar biasa ya seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat adalah sesudah yang pertama tadi apa? Perencanaan yang matang. Kemudian yang keduanya adalah pengorbanan yang besar. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan itu dicapai dengan ongkang-ongkang kaki bahasanya. Goyang-goyang kaki, kecuali orang tukang jahit pakaian, Mbak ya. Berhasil walaupun goyang kaki, kipas-kipas tangan, orang tukang sate. Tapi sekarang kipas tangan sudah tidak ada lagi. Orang pakai kipas angin. Pakai kipas angin, Pak Bu. Coba. Artinya apa? Pengorbanan tidak sedikit. Pengorbanan harta, pengorbanan jiwa, pengorbanan perasaan. Nah, ini korban perasaan katanya. Ya. Rasulullah itu berhijrah ya dengan para sahabat itu nyawa taruhannya. Ya. Kemudian Ali dan Asma binti siapa Bu? Binti siapa Bu? Istrinya Ali, Asma binti Abu Bakar itu disiksa, ditangkap oleh kafir Quraisy, disiksa hampir-hampir mati karena untuk melindungi Rasulullah. Pengorbanannya memang tidak sedikit. Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, untuk memenangkan Islam. Ya. Kemudian apa lagi? Seperti sahabat yang dari Ethiopia itu Bu, siapa namanya? Bilal bin Rabah, hanya untuk mempertahankan pengakuannya kepada bahwa Allah satu-satu Tuhannya dan tidak akan berubah kembali, tidak akan kembali kepada agamanya, disiksa, ditelanjangi badannya, ya, dijemur di terik matahari, dicambuk, dipukul, ditimpa dengan batu bertumpuk-tumpuk, gitu ya. Tapi tetap mengatakan Allah Ahad, Ahad dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain perencanaan yang matang, ya, kemudian pengorbanan yang besar, karena tidak ada istilahnya ya sama seperti murid, sama seperti guru, sama seperti orang-orang yang berdagang dan lain sebagainya, apapun profesinya,
Harus ada pengorbanan. Ya, ada pengorbanan baru ada hasil. Semakin besar yang dikorbankan lillahi ta'ala, maka akan semakin besar keberhasilan, tingkat keberhasilan yang dicapai. Kemudian yang ketiga adalah itu bekerja sama. Bekerja sama yang baik. Tidak ada tugas dakwah itu dipikul oleh seorang-seorang saja. Makanya Rasulullah juga dihadirkan para sahabat. Padahal apa kurangnya Rasulullah? Itu menunjukkan kepada kita bahwa sunnahnya berdakwah, sunnahnya mengajak orang itu adalah secara lebih globalnya itu adalah secara berjamaah. Bapak Ibu, kalau kita piara hewan ternak, kalau dia sendiri saja, maka kata Rasulullah, kalau kambing itu sendiri atau biri-biri itu sendiri, dia akan mudah diterkam oleh singa atau serigala. Tapi kalau sudah banyak dia, maka dia akan ditakuti, ya gitu. Kemudian apa lagi? Sapu lidi, Pak Bu. Nah, kalau itu saya mengingatkan saya kembali kepada di SD ya. Setiap pekerjaan tangan, tiap tahun pekerjaan tangan namanya Pak ya, keterampilan pekerjaan tangan itu, setiap kenaikan kelas sesudah ujian itu, adanya pekerjaan tangan. Tiap tahun itu sampai guru itu semua hafal. Pasti sapu lidi. Tapi kalau satu saja lidinya, mampukah dia mengusir sampah-sampah? Tidak, paling pakai tusuk satu. Tapi kalau sudah berbanyak dia diikat satu kebat bahasanya, maka dia akan mampu untuk membersihkan halaman dengan bersih dan lain sebagainya. Artinya apa? Kerjasama yang baik. Sesudah kita merencanakan, sesudah kita bekerja sama, kemudian berkorban itu memang tidak sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen Muharram ini, tahun baru Hijriah ini, ya, mari kita gunakan untuk senantiasa kita memantau, mengevaluasi diri kita masing-masing, ya. Kenapa? Karena waktu kita ini diberikan cuma 4 masa saja, 5 masa saja. Ya. Hari yang diberikan, dititipkan kepada kita itu cuma 5 masa saja. Tak pernah lebih daripada itu. Yang pertama, hari yang dulu yang telah lewat, walaupun cuma 1 detik, dia tidak akan pernah kembali, Pak Bu. Maka ketika itu kita introspeksi, apa yang telah kita buat pada masa lalu. Kalau memang masih terus bersalah, terus melakukan kekurangan, maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya yaitu masa hari ini. Ya Bapak Ibu ya. Hari ini hari kita. Ya. Apa yang akan kita rencanakan? Ini adalah perencanaan kemarin, maka hari inilah bukti dari perencanaan kita. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, harinya adalah yang satu, yang kedua hari esoknya. Ya, yang tak bisa kita jamin kita bakal bangun atau tidak. Takutnya saking pulas tidur, tak bangun-bangun, Pak ya. Bukan karena sejuk, bukan karena kondisi, bukan karena penat. Takut tak bangun-bangun. Tahu-tahu nengok di kamar 1 kali 2 saja. Ya. Hari besoknya. Kemudian hari yang berikutnya adalah hari yang keempatnya adalah hari di mana malaikat Israel datang menjemput kita, yaitu sakaratul maut, mati kita, dicabut roh kita. Maka dengan meninggalnya kita, yang jadi pertanyaan kita adalah bukan permasalahan matinya, bukan permasalahan berpisahnya kita dengan kehidupan dunia. Makanya istilah betul juga, meninggal dunia, meninggalkan dunia. Apa-apa yang ada di dunia kita tinggal semuanya, Pak. Cantik kah, ganteng kah, nah gitu ya. Banyak harta kah, tak ada harta kah? Memang tak ada. Kalau tak ada itu memang ditinggal semua ya. Maka ditinggalkan, terpisah dia. Makanya betul juga kadang istilahnya, inna lillahi, telah meninggal dunia. Betul memang, semua yang ada ditinggal semua. Secantik apapun, ya, istri kita mungkin di kamar 1 kali 2, takkan sanggup kita untuk sama-sama tidur 1 malam saja. Kalau ngantarnya mungkin bolehlah. Sehebat apapun suami kita, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, kalau sudah meninggal tak ada cerita, habislah. Ya, itu kalau tak dibagi-bagi dengan baik, Pak, jadi rebutan, Pak, itu, Pak ya. Apa-apa yang ditinggal jadi rebut kan. Kemudian hari yang kelima adalah hari di mana perhitungan kita. Tidak ada cerita kita bisa lari dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau pengadilan dunia ini meleset, bukan hanya meleset sedikit, Pak Bu. Banyak melesetnya, ya. Itu bisa diatur. Aman tuh, Pak Bu, kalau ada fulus. Nah, ada fulus, urusan mulus katanya. Tak ada fulus, nantilah ngantri dulu. Gitu ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping yang 3 tadi, perencanaan yang matang, kerjasama yang baik, pengorbanan yang besar, maka ada yang keempat yang menjadi pembelajaran buat kita dari hijrahnya Rasulullah dan para sahabat Nabi. Apa itu yang keempat? Niat, kesungguhan yang mantap, kesungguhan yang maksimal. Ya, Bapak Ibu, adik-adik kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang berubah, orang hijrah, orang pindah dari satu paham ke paham yang lain, dari satu keburukan menjadi lebih baik, itu karena ada kesungguhan. Artinya apa? Sekuat apapun pengaruh dolak, kalau sudah jadi niat, ya, kesungguhan dari hati kita, insya Allah akan terjadi perubahan. Ini adik-adik kita ini, mungkin barangkali sebelum ada di sini, anak-anak kami ini mungkin barangkali sebelum ada di sini, mungkin 2-3 tahun lalu, mungkin entah kemana-mana nih dia. Niat, terjadi perubahan, kesungguhan, dan ada peluang, gitu kan? Kata Bang Napi apa? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada peluang. Tak berniat, tapi ada peluang bisa terjadi. Tapi di sini insya Allah kesungguhan hati kita yang mantap mampu menarik kita, mampu memberikan pencerahan kepada kita. Maka oleh karena itu tetap kesungguhan untuk memperbaiki diri dan terus mengajak orang, ya. Terus mengajak saudara-saudaranya, terus mengajak kawan-kawan yang lain. Karena sebenarnya memang kita masuk, kalau memang dimasukkan Allah ke dalam surga, ya tak boleh sendiri-sendiri. Karena surga itu luas, seluas langit dan bumi. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Maka tak boleh sendiri-sendiri. Berjamaah, kerjanya berjamaah. Sehebat apapun kita, sehebat apapun pemain bola, Ronaldo sendiri di lapangan bola, lawan bilang gempor, habis juga, tak bisa. Sehebat apapun dia perlu kerjasama. Ya, perlu kerjasama. Apa tadi yang keempat? Kesungguhan yang mantap. Artinya niat. Ya. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang panjang, saking panjangnya lupa saya, Pak, Bu. Ya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya segala sesuatu itu, apapun namanya, itu bermula daripada niat kita. Maka seseorang mendapatkan sesuatu itu berdasarkan niat dia. Kalau seorang itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya, menuju Allah dan karena memang karena Allah, maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berhijrah, pindah dia dari satu paham yang salah ke lain, karena urusan dunia saja, karena dia minta dunia saja, atau bahkan kata Rasulullah di situ, karena ada perempuan atau wanita yang ingin dinikahinya, maka cukup yang didapatnya sampai mentok di situ saja, dunia saja, wanita saja, harta saja, materi saja, sudah habis seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas masalah dunia dan harta ini, saya teringat ada pembahasan dari seorang ustaz kita. Ada dalil mengatakan sesungguhnya kalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Itu kalau kita bersyukur. Tapi kalau tak bersyukur, maka inna azabi la syadid. Kenapa? Kalau tidak bersyukur akan kukurangi atau aku habiskan harta bendamu. Harusnya kan lawan bersyukur, tak bersyukur, tambah kurang atau bahkan dihabiskan. Tapi ternyata bahasa Allah begitu indah, gitu ya. Artinya apa? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi segalanya. Segala manusia, apapun namanya, apapun agamanya, apapun keyakinan, ketika mereka berusaha pasti Allah kasih. Ketika mereka berusaha, pasti Allah kasih. Tapi kenapa bahasanya? Jika kamu tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pak, Bu, artinya apa? Kita punya keyakinan, ketika kita pandai bersyukur, maka Allah akan tambah. Bukan hanya dalam bentuk jumlahnya saja, bukan hanya dalam bentuk kuantitasnya saja, Bapak Ibu. Tapi ada hal yang paling penting yang sangat perlu dalam pencarian kita terhadap materi, yaitu kualitasnya, nilai ketenangannya. Apalah artinya, Pak, Bu? Banyak piti kata orang Sumbar, ada orang Sumbar sini. Piti berlipat-lipat, piti balipek-lipek katanya. Mobil mangkilek-kilek, rumah bertingkek-tingkek, istri ampek ini. Tapi kalau tidak berkah semuanya, maka itu tidak ada nilainya. Ya.
Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa tidak Allah katakan ketika tidak bersyukur aku kurangi atau aku hilangkan bahkan secara materinya? Itu menunjukkan kasih sayang Allah. Siapapun yang berusaha maka dia akan mendapati. Tapi azabnya Allah sangat pedih katanya. Maka orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang mengatakan bahwa apa yang diusahakan merupakan hasil jerih payahnya, maka satu yang dijanjikan Allah, yaitu tidak tenang dia, ya, merasa kurang saja. Makanya Pak Bu ya, saudara-saudara kita yang jauh-jauh, insya Allah di sini tidaklah gitu. Lihat secara hartanya apa kurang Pak Bu? Yang 4 tadi Bu ya, 4 beli 4, semua ada, tapi merasa kurang saja, galau saja. Pokoknya luntang lantung, pergi pagi, pulang petang, peras keringat banding tulang, keringat diperas-peras, tulang dibanding-banding. Merasa tak cukup, karena memang bukan itu yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai hidup tenang. Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang bersyukur kepadaku, ku tambah nikmatnya, dan yang tidak bersyukur kepadaku, aku kurangi nilainya, aku kurangi rizkinya. Pastilah orang Islam, orang mukmin jauh lebih kaya daripada mereka-mereka yang berada di luar kita. Betul enggak Pak Bu? Logikanya kan gitu. Bersyukur tambah, tak bersyukur, sudahlah punahkanlah. Kemudian momen tahun baru Islam, momen hijrahnya, momen perubahannya kita dari yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik Bapak Ibu, ya, adalah apa yang harus kita ambil selain kesungguhan, apa Bu? Kesungguhan, niat untuk berubah. Yang kelimanya adalah persaudaraan yang indah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, coba lihat ketika hijrahnya baginda Rasulullah dan para sahabat. Hijrah pertama itu tak banyak orangnya Pak Bu, istilahnya melihat kondisi dulu. Beliau keluar pada malam itu bersama Abu Bakar Siddiq, singgah di Gua Sur. Ya, hanya beberapa sahabat saja. Ya, persaudaraan yang indah. Ketika mereka hijrah ke Madinah, coba bagaimana sambutan kaum Ansar? Sambutan kaum, orang yang menyambutnya adalah disebut Ansar. Orang yang berhijrah, yang dari Mekah, muhajirin, berhijrah mereka. Pak Bu, saking baiknya persaudaraannya itu, ya, mereka nantikan kapan nih Rasulullah dan para rombongannya datang sini, ya, kami ingin sambut, kami ingin berbagi sukacita, kami ingin berbagi duka cita, ya, sampai Rasulullah di sana ketika mau nyampainya, ini jenser baik, ketika sampai semua berebut, ya Rasulullah, wahai Muhammad, di rumah saya saja tinggal, di rumah kami saja. Itu udah pada pembesar-pembesar, orang-orang kaya, orang-orang elit, bahasanya bukan elit politik Pak ya. Orang-orang yang mempunyai nasab dengan Nabi, baik itu dari garis ayah, garis ibu, itu mengajak-ngajak, menarik-narik tali apa namanya? Tali onta itu, apa yang di sini lehernya? Tali kekangnya apa tuh? Tali kontrolnya itu. Gitu. Ditarik-tarik. Rasulullah sini. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, wahai orang-orang Madinah, saya tak bisa nih ikut semua. Kalau saya ikut semuanya, tapi saya nak tinggal di mana? Bahasanya begitu kan? Maka saya serahkan kepada unta ini, karena unta ini ada pemiliknya, ada yang mengaturnya. Maka Rasulullah mengikuti langkah kakinya unta untuk sampai di mana di mana Rasulullah harus tinggal bermalam, ya, pada saat sampai di Madinah. Pak Bu atau adik-adik kami, langkah kakinya unta itu tepat berhentinya di rumahnya siapa? Di rumahnya siapa? Sahabat Nabi yang berada di Madinah saat itu. Saya tak pernah kenalan Pak Bu. Saya tak pernah kenalan sama beliau. Cuman saya tahu namanya saja. Barangkali mungkin itu pun nama gelarnya saja. Gitu kan? Ada kan beberapa nama aslinya, tapi dipanggil Rasulullah itu nama gelarnya aja. Abu Bakar As-Siddiq atau yang lainnya sebagainya. Ada gelar-gelarnya. Abu Hurairah dan lain sebagainya gitu kan. Ternyata untanya itu tepat berhenti di rumahnya, di depan rumahnya sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Bukan sorry. Kalau so itu biasa huruf sin, sorry. Tapi kalau yang ini sad, sorry. Abu Ayyub Al-Ansari. Bukan Al-Ansari kalau sorry. Minta maaf dia. Orangnya sederhana dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sahabat yang lain bagaimana penerimaannya, sambutannya?
Luar biasa. Sahabat-sahabat Ansor itu, oh sahabatku di sini. Ini ada hartaku. Engkau tak bawa apa-apa dari Mekah, datang ke sini. Saya bagi ni separuh hartanya. Wah, luar biasa ya. Ini istriku ada 4, ambil 1. Tidak boleh begitu ya. Kan tadi kan 4 tadi kan ceritanya kan. Ni ada ni, engkau sudah kujodohkan dengan saudaraku. Begitu Pak Bu. Ya. Persaudaraan yang indah. Tidak ada saling hujat menghujat pada saat itu. Mungkin beda barangkali zamannya dengan kita sekarang ini. Sesama muslim saling bercekau Pak Bu ya. Permasalahan sikit saja. Kunut tak kunut. Bismillah tak bismillah. Mendoa tidak mendoa. Angkat tangan tak angkat tangan. Sampai baca permasalahan itu saja. Padahal semuanya punya landasan dan sebagainya. Gitu ya. Tak selesai. Dan barangkali memang kita sudah disetting untuk diadu terus dengan seperti itu. Sementara musuh-musuh kita terus mengatur strategi bagaimana menghancurkan umat ini. Maka diadakanlah. Memang Bapak Ibu, zaman kita sekarang ini kadang kita kalah dengan anak-anak kita Pak Bu ya. Anak-anak kita yang belum pandai tulis baca pun tahu di main HP itu. Tahu semua. Kita, apalagi saya ini agak telat sikit Bu. Telat apa tu? Telat mengenal teknik informatik apa? Dunia ini nih, apa namanya? Informasi gitu ya, alat-alatnya saya kurang itu. Maka anak-anak kita kadang lebih lihai daripada kita. Maka dunia itu berada di genggaman sekarang nih. Kalau dulu informasi orang meninggal ya, seminggu baru tahu. Kalau dulu nak nengok apa, nak minta uang belanja bulanan kalau mahasiswa atau kalau belum bekerja, itu seminggu baru nyampai beritanya, baru nyampai berita. Duitnya entah bila pula sampai. Kalau sekarang semenit, mungkin sebelum semenit ada orang meninggal, dapat cek informasi, ketahuan. Pak Yu sekarang luar biasa. Kalau kita ni mungkin kurang-kurang pantau dengan anak-anak kita, wah mulailah. Apalagi sekarang ni masa apa Pak? Mungkin sekolah belum tatap muka, apa-apa aplikasi apa tuh kerja dari rumah, bahasa Inggrisnya apa tuh? WF. Itu benar gitu. Saya tak paham sangat bahasa Inggris. Karena saya tak lahirnya di Inggris. Gitu ya. Itu luar biasa. Ketika ini tidak kita kontrol dengan baik, maka apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Maka ketika ada tugas-tugas yang mereka kerjakan, maka ada sebagian besarnya mereka mengerjakan tugas itu sebentar saja. Setelah itu mereka cari informasi yang hubungannya dengan dunia. Ya alhamdulillah kalau itu menambah pengetahuan mereka ke arah yang lebih baik. Kalau kita kan Pak Bu ya, orang-orang pekerja mungkin HP-nya tegak gitu kan, cari informasi. Kalau HP anak kita melintang, kalau bahasa kertas itu landscape. Itu apa tuh? Yang bermain cuma jari jempol. Paham ya? Atau tahu tuh? Insyaallah cucu-cucu atau hebat dia dapat informasi. Biasa main apa kalau lagi tuh? Game. Main game. HP kita kemarin Pak HP center Pak ya, SMS, nelpon, dan kalau mati lampu. Kalau sekarang sudah macam-macam anaknya dapat. Kemarin HP batu-bata Pak, waktu saya lagi kuliah itu HP batu-bata itu kalau ngelempar ranjang mohon maaf mati, saking beratnya. Itu dah canggih itu, tapi warnanya masih hitam putih. Macam televisi 14 in yang ada pakai tak gitu Pak ya, siarannya cari antenanya tinggi betul. Sekarang antenanya tak ada nampak, langsung ada. Dalam situlah semuanya. Ya, sampai-sampai katakan ada kawan saya, ada orang daerah mana tuh beli HP dibawa ke pulau tak ada sinyal. Ngapa tak ada sinyal? Entah di kampung ni. Sinyal tak Pak, berapa sebiji sinyal? Nak beli sinyal lah kata dia. Pergi ke kota nak beli sinyal. Karena tak tahu. Tapi kalau anak-anak kita sekarang serba tahu. Semua yang ada di HP itu mereka bisa akses. Baik buruk mereka ada di situ semua. Ya. Makanya kadang tu saya wanti-wanti saya khawatir Pak. Kalau anak-anak kita apalagi yang sudah bisa bawa motor. Mak, Pak, belikan HP. Motornya ada bontot-bontot yang penting bisa bergerak. Ada yang nak ngerjakan tugas di rumah kawannya. Betul Pak Bu. Awalnya memang mengerjakan tugas. Cuman 10 menit. Karena tugasnya tak berat, 10 menit. Nah, selebihnya itu mulailah. Saya heran tengok anak. Bercakap Pak dia main game dia. Oh, ada samping saat. Bercakap dengan siapa nak? Rupanya kawan dia. Ada relasi di dalam tu Pak. Walaupun mukanya tak nampak. Tuh ada di samping sana. Ambil. Apalah kata saya kan. Luar biasa. Dan itu bisa berjam-jam. Mungkin berhari-hari. Sampai teringat cerita Upin Upin. Sampai ada apa bentuknya?
Mata pandang kenapa? Sampai jam 2, jam 3 dia main. Semuanya ada di situ. Oh ya. Persaudaraan yang indah. Kalau kita untuk mendapatkan kesuksesan kerja itu, maka kerjasama Pak Bu. Tidak ada cara lain kalau kita saling gugat menggugat. Itu bukan orang lain kita gugat, saudara kita juga. Pasal sikit saja. Yang biasanya pasalnya banyaknya tentang kan ibadah Pak ya. Oh ni buatlah masjid sendiri. Ni tak usah orang sini. Nanti kalau ada yang saya sejarah saya di Pekanbaru itu ada masjid, kalau orang luar masuk dipel ya Pak. Masuk kan tu tiap hari beda dengan pel. Kelas ini tak lah ya. Boleh saja. Gitu. Itu yang kelimanya yang bisa kita ambil. Kemudian yang terakhirnya Pak Bu adalah yang pertama kita ulangi sedikit lagi apa? Perencanaan yang matang. Pengorbanan yang besar. Yang ketiga, kerjasama yang baik. Yang keempat, kesungguhan niat untuk berubah. Yang kelima, persaudaraan yang indah. Artinya kerjasama dengan saudara kita seiman, walaupun kita bukan satu bapak satu mak, ya, walaupun bukan satu ayah, karena keikatan secara akidah itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Bagaimana orang, mohon maaf, orang yang beda kulitnya antara terang dan gelap itu bisa bersaudara, bisa akrab Pak. Saya ini tak kenal, ini mungkin tak ada, mungkin sanggup paut, kecuali kalau disusul dari Nabi Adam, dia kena nih. Tapi merasa dekat, kenapa? Merasa keindahan ketika bersama dengan se-Islam kita, sejamaah kita, seagama kita. Ya. Dan yang terakhir, bangga dengan identitas Islam kita Pak Bu. Kita harus merasa bangga sebagaimana, mohon maaf, orang-orang yang berada di luar keyakinan kita, mereka bangga membawa kitab mereka. Mereka bangga dengan pakaian untuk menjumpai Tuhan dia dengan bentuk apapun, walaupun dengan bentuk koyak sana koyak sini. Maka harus kita tunjukkan, kita juga harus bangga Pak Bu, ya. Walaupun haranya bukan tak mesti pakai jubah ya. Artinya apa? Kita bangga menunjukkan bahwa kita ini Islam. Identitas kita itu jelas. Apa contohnya? Nah, yang pakai jenggot pakailah. Saya ini ada jenggot Pak Bu, ya, ada. Apakah hanya itu? Tidak. Apa identitas kita yang lainnya? Salam. Walaupun sekarang ini salamnya agak berubah sedikit gitu ya. Salam fisiknya berubah. Ustaz ya, Ustaz Jumadi. Kira nak adu jotos rupanya gini dia. Yang keluar-keluar dengan salam Pancasila ada berubah macam-macam dia bentuknya. Ya. Adalah ucapan salam kita, identitas kita. Apabila kalau kita tahu mereka itu adalah saudara kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan sebagainya. Apa identitas kita? Mungkin kalau kita yang lainnya mungkin bawa kitabnya kemana? Kita ya biasa pakai baju Islami. Apa syaratnya? Menutup aurat, tidak ketat dan lain sebagainya. Ya, bangga dengan keyakinan kita, bangga dengan identitas keislaman kita. Jangan kita malu. Pergi sanalah kan. Malulah orang muda. Aku nak enjoy happy aja. Nantilah umur. Kalau sampai tua ya Pak ya. Alhamdulillah orang tua ya. Dan banyak kelebihan orang tua kita dari orang-orang muda. Orang tua sudah pernah merasakan muda. Orang muda belum tentu sampai gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mungkin itu barangkali sedikit dari kami. Walaupun pembahasannya mungkin entah kemana-mana nih, ya, tapi kita ambil momen ini adalah momen perubahan, momen pindahnya Rasulullah dengan para sahabat, merupakan momen kebangkitan buat kita untuk kita bisa berubah. Yang dari dulunya itu agak ke kiri, maka sekarang nih agak ke kanan lah. Bukan nyanyi itu ya, agak ke kiri, bukan itu. Yang dulunya mungkin kita mungkin banyak yang lain-lainnya, bolong-bolongnya, maka ke kanan lah sekarang. Ya Pak ya, ke kanan lah. Dan itu ada beberapa pembelajaran daripada hijrah Rasulullah. Ada 6 yang mudah-mudahan dengan itu semua mampu menjadikan kita yang orang tua-tua. Saya dah merasa tua Pak, walaupunnya agak muda nampaknya, tapi saya merasa tua. Ya, mengayomi dan lain sebagainya. Orang tua kami menjadi penasihat kami, menjadi guru tunjuk ajar kami. Dan orang-orang muda, orang-orang tua yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta. Tapi yang lebih luar biasanya, orang-orang muda yang masih mengejolak, yang masih ingin hahu-hahu dan lain sebagainya, tapi mereka tahan, mereka kembali kepada Allah, mereka lebih fokus kepada Allah, mereka mencari perbaikan dan kebaikan. Maka kata Allah, aku lebih mencintai orang-orang muda yang seperti ini.
Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan jawab karena waktu sudah habis gitu ya. Sudah ada azan di mana-mana insyaallah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang, jika yang kurang pas, jika yang salah dan yang tersilap, ada yang tersinggung dan tersungging barangkali gitu ya. Saya mohon maaf dan kepada Allah kita beristighfar. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan awal perubahan kita. Walaupun mungkin tak banyak yang dapat kita ambil, tapi yakin pertemuan kita seperti ini dinaungi oleh para malaikat Allah yang mendoakan. Ya, walaupun sedikit yang dapat kita ambil dari pembicaraan kita kali ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kita termasuk orang-orang yang meragukan daripada kebenaran. Dan ada yang kurang pasti dari saya. Jika ada yang baiknya silakan diambil. Khairul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.